Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, selamat bergabung para pendengar di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, terima kasih Anda sudah bergabung dengan siaran kami para pendengar. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang dikotomi. Dikotomi adalah sesuatu atau situasi yang tampak bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini adalah sebuah pemisahan antara dua kelompok yang berseberangan satu sama lain. Dikotomi bisa menjadi sebuah trik untuk mendamaikan. Ya, dikotomi juga bisa menyenangkan. Saya mengenal satu pasangan tua. Orang-orang dengan sikap yang manis yang tentu ingin Anda jumpai. Yang perempuan seolah tidak merasa lelah, terus-menerus bekerja merajut selimut bayi untuk diberikan kepada bayi-bayi yang ada di rumah sakit anak-anak, Doni. Nah, yang laki-laki sangat ramah dan suka bergaul. Anda tidak akan pernah melihat salah satu dari mereka menunjukkan wajah yang muram. Mereka selalu tersenyum. Tapi, secara kebetulan saya mengetahui bahwa mereka menyukai film horor. Serius? Oh iya, semakin menakutkan filmnya akan semakin mereka sukai. Saya tahu fakta ini sama sekali tidak akan Anda duga. Akan Anda dapati dari pasangan tua yang manis, rentah, dan berambut putih ini. Itu lucu, Mario. Ya, saya mengatakan itu adalah sebuah dikotomi. Nah, hari ini saya berharap Anda akan berbicara tentang dikotomi yang lain, Doni. Dan itu adalah dikotomi yang dihadapi oleh setiap orang Kristen. Dan dikotomi ini sebenarnya sangat sederhana. Kita tahu bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan abadi Yahwa, maka itu akan bergantung pada ketaatan pada hukum Yahwa. Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa sebagai manusia yang jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun dari kita yang mampu benar-benar mematuhi hukum yang harus dipatuhi itu, agar kita dapat masuk ke dalam Yerusalem baru. Ya, itu masalahnya. Jadi, bagaimana kita mengatasinya, Doni? Jelas, akan ada orang yang diselamatkan, tetapi yang jelas, tidak ada manusia berdosa yang benar-benar dapat menaati hukum Yahwa. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan konflik ini, Doni? Ada sebuah jawaban untuk dilema ini, Mario. Dan ini adalah sebuah jawaban yang indah dan membangkitkan harapan. Namun, sebelum kita melanjutkan, mari kita bicara tentang ketaatan sejenak. Oke. Sekarang, banyak orang Kristen yang mengetahui bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang berusaha menaati hukum ilahi dengan sempurna, hanya akan berakhir sia-sia. Dan karena itu, mereka pun mengambil pendekatan bahwa hukum itu hanya untuk orang Yahudi saja. Atau hukum itu telah dipaku di atas salib. Begitulah kata mereka. Iya, dan kita tahu bahwa mayoritas orang Kristen percaya akan hal tersebut, Doni. Itu juga yang dulu diajarkan kepada saya. Ya, tentu. Jika Anda tahu bahwa sesuatu itu adalah mustahil untuk dilakukan, maka mengapa kita harus repot-repot mencobanya? Katakan saja bahwa itu tidak perlu. Dan ada juga orang Kristen yang bertolak belakang dengan kondisi ini, Doni. Mereka tahu bahwa hukum-hukum ilahi itu masih mengikat. Mereka tahu betapa berdosanya mereka dan betapa sempurnanya Yahwa. Jadi, untuk menjadi seperti dia, mereka membuat daftar panjang yang berisi tentang hal-hal yang harus mereka lakukan. Ya, benar. Dan saya merasa mereka tidaklah secara sadar berpikir bahwa itu adalah bentuk keselamatan melalui perbuatan. Tapi begitulah perubahan ini terjadi. Jika Anda ingin menjadi seperti Yahwa, maka Anda harus melakukan A, B, dan C. Tetapi Anda juga harus menjauhkan diri dari X, Y, dan Z. Dan tentu hal tersebut akan menjadi sebuah beban yang berat. Dan orang-orang seperti inilah yang menjadi orang-orang Kristen yang paling tidak bahagia, Doni. Tapi tulus. Mereka benar-benar mengasihi Yahwa dan ingin melakukan apa yang benar. Mereka ingin taat karena mereka mengasihi Dia. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat indah. Tapi, Anda benar, Mario. Ketidakmungkinan memelihara hukum ilahi berarti menjadikan mereka biasanya menjadi bukan orang-orang Kristen yang bahagia. Mereka tidak menjadi orang-orang Kristen yang meluap-luap dengan sukacita Tuhan. Karena kebenarannya adalah tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba.
Tidak peduli seberapa banyak Anda menyangkal diri dan menghindari segala sesuatu yang menyenangkan, yang instan, indah, atau yang rasanya enak, Anda tetap akan melanggar hukum Yahwa. Iya, ketaatan memang penting. Tapi saya pikir terlalu sering saat orang-orang Kristen terus-menerus berkata bahwa hukum itu telah dipaku di atas salib, mereka mengabaikan fakta bahwa ketidaktaatan itu adalah sebuah dosa. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Yahwa, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Yahwa. Jadi, tidak mematuhi hukum bukanlah sebuah pilihan. Mari kita lihat apa yang Yahusua ajarkan tentang keselamatan. Anda tahu, Sang Juru Selamat senang berbicara tentang kerajaan sorga. Berapa banyak perumpamaannya yang dimulai dengan kerajaan sorga seumpama, dan kemudian dia menyamakannya dengan sebuah mutiara atau harta yang berharga, atau seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, seorang wanita yang mencari dirham yang hilang, dan lain-lain. Tapi ada satu perumpamaan khusus yang menurut saya berlaku untuk diskusi kita hari ini, Mario. Perumpamaan ini dapat kita temukan di dalam kitab Matius pasal 21. Nah, tolong buka dan bacakan, Mario. Oke. Oke, Anda boleh membuka dan membacanya di monitor Anda, Mario. Ya, silakan ditampilkan. Ayat berapa, Doni? Ayat 28 sampai ayat 32. Silakan dibacakan. Oke, di sini dikatakan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yahusua kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Yahwa. Sebab Yohanes datang dan menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, setiap kali Anda mendengar sebuah khotbah tentang perumpamaan ini, maka fokusnya selalu pasti pada perbedaan antara kedua anak laki-laki tersebut. Benar. Yang satu mengatakan dia bersedia pergi bekerja di kebun anggur, dan kemudian dia tidak pergi. Sementara anak yang kedua, yang memberontak dan menolak untuk pergi bekerja, akhirnya bertobat dan pergi. Kita fokus pada hal yang diungkapkan dalam perumpamaan ini, tentang isi hati dari masing-masing anak. Tetapi ada hal lain yang tidak kita perhatikan. Namun hal ini terpampang dengan sangat jelas. Dan itu adalah sebuah fakta bahwa ketaatan itu penting. Sangat penting. Iya benar, Doni. Perumpamaan ini benar-benar memperjelas bahwa lip service atau pengakuan yang hanya di bibir semata tidak masuk hitungan. Iya kan? Iya. Apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan, semua itu diperhitungkan. Jadi, para pendengar, jangan pernah biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa hukum ilahi hanya untuk orang-orang Yahudi atau bahwa hukum itu tidak lagi mengikat. Di sini Yahusua sendiri memberi sebuah perumpamaan di mana ketaatan adalah sesuatu yang menjadi penentu, yang berasal dari dalam hati. Dan tidak hanya sampai di situ, Mario. Puluhan tahun setelah dia menceritakan perumpamaan ini, Yahusua menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Oke, tolong buka kitab Wahyu pasal 22 dan bacalah ayat 14. Di sini, Sang Juru Selamat menguraikan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk memasuki kota Yahwa. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, Mario dan para pendengar, perintah-perintah Yahwa tidak dipaku di atas salib. Lihat, di sini, Yahusua sendiri menyatakan bahwa yang memberi seseorang hak atas pohon-pohon kehidupan dan hak untuk masuk ke dalam kerajaan Yahwa adalah ketaatan pada perintah-perintah Yahwa. Oke, Doni. Sebelum Anda melanjutkan, saya ingin mengklarifikasi satu poin kecil. Kebanyakan orang Kristen percaya bahwa ketika Yahusua kembali, dia akan membawa orang-orang yang ditebus kembali ke surga bersamanya. Tetapi kitab suci sebenarnya mengajarkan bahwa yang akan terjadi tidaklah seperti itu. Ketika Yahusua kembali, Yahwa akan mencipta kembali bumi dan kemudian dia akan memindahkan Yerusalem baru dari sorga dan turun ke bumi. Itu akan menjadi ibu kota kekal dari bumi yang telah dicipta ulang. Benar. Yahusua dan orang-orang kudus akan memerintah di sana selama masa 1000 tahun. Pada akhir dari masa itu, akan ada peristiwa kebangkitan kedua, penghukuman orang-orang berdosa, dan pembinasaan setan. Akan tetapi, masih akan ada beberapa orang yang tidak kekal yang akan hidup di bumi selama masa 1000 tahun itu,
dan mereka tidak akan mendapat akses ke pohon-pohon kehidupan di dalam kota suci tersebut. Hanya mereka yang melakukan perintah-perintah Yahwa yang akan diizinkan masuk ke dalam Yerusalem baru. Namun, ini membuat kita kembali pada masalah kita yang sebenarnya, yaitu fakta bahwa kita tidak bisa menaati hukum Yahwa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengatasi persoalan ini, Doni? Iya, benar. Itulah masalahnya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma juga menggambarkan pergumulan dari masalah yang sama ini. Kitab Roma pasal 3 ayat 10-12 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Yahwa. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi, jika ketaatan yang membuat kita dapat masuk ke dalam kota suci itu, dan jika tidak ada orang yang mampu untuk hidup dengan taat, lalu siapa yang dapat diselamatkan, Doni? Karena tentu orang-orang yang telah ditebus nanti akan diizinkan masuk. Jadi bagaimana orang-orang ini hidup dalam ketaatan? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab, Doni. Ya, jawabannya, seperti halnya setiap masalah lain yang kita hadapi adalah sederhana. Bacalah dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Apa yang tertulis di situ, Mario? Tetapi syukur kepada Yahwa yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yahusua Kristus, Tuhan kita. Itu jawaban atas pertanyaan Anda, Mario. Begitulah cara kita menyelesaikan dilema yang mustahil untuk dilakukan ini. Syukur kepada Yahwa yang telah memberi kita kemenangan melalui Yahusua. Ya, ini adalah sebuah karunia. Benar, ini adalah sebuah karunia. Jadi, apakah itu berarti bahwa pada kenyataannya, orang-orang percaya sungguh-sungguh dapat mencapai kehidupan tanpa dosa? Tidak. Dan coba perhatikan kosakata Anda barusan, Mario. Oke. Anda bertanya apakah orang-orang percaya akan dapat mencapai titik di mana mereka berada dalam kondisi tanpa dosa. Itu berarti keselamatan karena perbuatan, Mario. Dan Anda tahu keselamatan itu karena kasih karunia. Kita memiliki sifat yang berdosa. Itulah realitas yang kita hadapi saat ini sebagai manusia. Dan itu tidak akan berubah sampai Yahusua kembali. Pada saat itu, Yahwa akan memberikan kepada semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan suatu sifat yang lebih tinggi. Barulah setelah masa itu tiba, kita akan benar-benar dapat hidup tanpa berdosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masih memiliki sifat yang telah jatuh, sifat yang berdosa. Kita masih memiliki kelemahan-kelemahan yang diwarisi dan dikembangkan akibat dari sifat berdosa tersebut. Tetapi saat Yahusua kembali, kita kemudian akan dikaruniai sifat yang lebih tinggi. Di mana itu tertulis, Doni? Tidak jauh dari ayat yang baru saja Anda baca, Mario. Itu ada di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50-53. Oke, tolong dibacakan, Mario. Oke. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Daging dan darah, sesuatu yang dapat binasa, tidak akan masuk ke dalam kerajaan kekal Yahwa ketika kerajaan itu ditegakkan di bumi setelah kembalinya Yahusua. Namun, pada kebangkitan pertama, ketika orang-orang yang telah meninggal dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat dibangkitkan kembali, maka orang-orang kudus yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, emosional, dan spiritual. Kita akan pada saat itu dikaruniai sifat yang murni dan suci. Ya, itu adalah sifat yang sama yang dimiliki oleh Adam sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Iya, benar. Dan itu juga sama dengan sifat alamiah Yahusua. Sifat ini adalah karunia Yahwa bagi mereka yang sebelumnya telah menerima kebenaran Kristus, sehingga sifat mereka yang berdosa itu dapat tertutupi. Dan tentu saja, cara mereka menerima kebenaran Kristus adalah dengan iman. Baik, Mario, tolong beralih ke kitab Efesus. Paulus telah menjelaskan ini dengan sangat baik melebihi siapapun. Bacakan kitab Efesus pasal 2 ayat 1-10. Baik, di sini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Yahwa yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yahusua, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yahusua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, titik. Bukan karena perbuatan, bukan karena hasil pekerjaan. Supaya jangan ada orang yang menyombongkan diri. Keselamatan itu selalu dan selamanya adalah karunia Yahwa, dan karunia itu termasuk ketaatan. Oke, tahan dulu Doni, kita akan membicarakannya lebih jauh setelah jeda singkat berikut. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda memiliki sebuah keinginan rahasia? Sebuah kerinduan tersembunyi mengenai sesuatu yang belum Anda miliki? Bapa Surgawi juga punya. Kerinduan hati Yahwa adalah untuk selalu memiliki persahabatan yang intim dan penuh kasih dengan makhluk ciptaannya. Begitulah rencananya pada masa penciptaan, dan itu masih merupakan keinginan terdalam dari hatinya. Sangat sedikit orang yang memahami konsep tentang betapa Yahwa merindukan persekutuan dengan mereka. Tetapi begitulah dia merindukan Anda. Dosa mengganggu hubungan dekat antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Tetapi rencana keselamatan pada akhirnya akan memulihkan kembali kesatuan antara umat manusia dengan Sang Pencipta mereka. Jika Anda ingin mengetahui hal ini lebih banyak, carilah artikel atau episode radio yang berjudul Kemahnya di Antara Manusia, Kerinduan Rahasia Hati Bapa di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Yahwa merindukan Anda. Baca, tonton, atau dengarkan Kemahnya di Antara Manusia dan lihat betapa Anda sangat dikasihi. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Jadi, kita tahu keselamatan adalah sebuah karunia. Itu adalah hadiah, Doni. Iya. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa ketaatan juga demikian. Tolong jelaskan apa yang Anda maksud. Baik, apa yang dikatakan di kitab Roma pasal 6 ayat 23 Mario? Karena upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahusua Kristus Tuhan kita. karunia Yahwa adalah hidup yang kekal. Benar. Ini berarti bahwa apapun yang kita butuhkan agar dapat mewarisi kehidupan kekal akan Dia berikan kepada kita. Dan itu termasuk ketaatan. Iya, tapi bagaimana? Maksud saya, mari kita bahas secara teknis tentang hal ini, Doni. Bagaimana cara kerjanya? Apakah dia, ya saya tidak tahu, dengan sekejap mata akan membuat kita menjadi tanpa dosa? Iya dan tidak. Tolong jangan berikan jawaban yang ambigu seperti ini, Doni. Oke, mari kita uraikan hal ini secara bertahap, Mario. Pertama, seperti yang kita sudah bahas dari tadi, keselamatan adalah sebuah karunia. Jadi, jika izin untuk masuk ke dalam Yerusalem baru hanya akan diberikan kepada mereka yang taat kepada hukum ilahi, maka karunia itu berarti termasuk ketaatan, ya kan? Iya, tentu. Tapi orang-orang berdosa tidak mampu memelihara hukum itu. Itu fakta. Ini benar. Dan itulah sebabnya Yahwa telah menyediakan manusia yang sempurna. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, Yahuswa.
untuk menggantikan kita. Mhm. Dan dia benar-benar memelihara hukum ilahi. Betul, itulah alasan mengapa dia, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, disebut sebagai anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Dia tidak berdosa, karena itu dia bisa mati demi kita. Jasa darahnya menutupi dosa-dosa kita, dan kita berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Tapi itu untuk dosa-dosa masa lalu kita. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang ada sekarang? Karena sekali lagi, kita bukanlah manusia yang tanpa dosa. Ya, Anda betul Mario. Kita bukanlah manusia tanpa dosa. Kita tidak akan berada dalam kondisi itu hingga Yahwa memberi kita sifat yang lebih tinggi saat Yahuswa kembali. Setiap orang Kristen mengetahui bahwa darah Yahuswa menutupi dosa-dosanya. Seperti yang Anda katakan, jasa darah Sang Juru Selamat dikreditkan atau disandangkan kepada orang-orang yang percaya, dan kemudian orang-orang percaya ini dapat berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa. Ya. Tapi apa yang kebanyakan orang Kristen tidak tahu adalah bahwa ketaatan Yahuswa juga dikreditkan kepada orang-orang percaya. Ini adalah poin yang penting. Ketaatan, seperti halnya pengampunan, adalah sebuah anugerah yang dikaruniakan dan itu diterima dengan iman. Jadi, Mario dan para pendengar, Anda tidak akan tiba-tiba, secara ajaib atau secara misterius, diubah menjadi manusia tanpa dosa. Namun, ketaatan Yahuswa melingkupi Anda sama seperti darahnya menutupi Anda. Sehingga Anda berdiri di hadapan Yahwa, bukan hanya tanpa dosa, tetapi seolah-olah seluruh hidup Anda telah dihabiskan dalam ketaatan sama seperti Yahuswa. Itu indah. Ya, benar-benar indah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan dalam diri kita sendiri. Seperti setiap elemen lain dalam rencana keselamatan, ketaatan adalah sebuah karunia kasih dari Yahwa. Bagian kita adalah memilih untuk menjalankan iman kita dan menerimanya. Baik, saya ingin menekankan bahwa iman itu sendiri adalah sebuah anugerah. Bukankah itu luar biasa? Ya. Bahkan iman yang kita perlukan untuk menerima anugerah keselamatan itu juga adalah sebuah anugerah dari Yahwa. Dan ini yang dikatakan di kitab Roma. Ya kan, Doni? Ya, kitab Roma pasal 12 ayat 3. Tolong sekalian dibacakan, Mario. Oke. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Yahwa kepada kamu masing-masing. Jadi Mario, Yahwa telah memberi Anda sejumlah iman. Dia memberi saya sejumlah iman. Dia memberikan kepada para pendengar sejumlah iman. Dia memberikan kepada semua orang yang pernah lahir sejumlah iman. Dan iman itu cukup kuat untuk percaya bahwa kita akan diberi lebih banyak iman ketika kita memintanya. Oke, Mario, tolong kembali ke kitab Roma pasal 3. Oke. Di situ, Paulus menjelaskan bagaimana proses dari karunia yang luar biasa yang kita miliki ini sehingga ketaatan Kristus menutupi ketidaktaatan kita. Bagaimana Mario, sudah dapat? Ya. Baca ayat 19 sampai ayat 26. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Yahwa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Yahwa oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di bawah hukum Taurat artinya mengacu pada mereka yang bersalah karena melanggarnya. Dan pada dasarnya, itu adalah semua orang. Oke, lanjutkan Mario. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Yahwa telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Yahwa karena iman dalam Yahuswa Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yahuswa. Kristus Yahuswa telah ditentukan Yahwa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa dia benar, dan dia juga membenarkan orang yang percaya di dalam Yahuswa. Baik, terima kasih. Nah, Mario, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Abraham kepada Ishak ketika mereka mendaki Gunung Moria? Dan Ishak berkata, tunggu sebentar, saya pikir kita lupa membawa dombanya. Apa yang Abraham katakan, Mario? Anakku, Yahwa akan menyediakan seekor domba. Dan itulah yang telah dilakukan. Kitab Roma pasal 3 menjelaskan bahwa Yahwa memperanakan Yahuswa untuk menjadi anak domba itu.
sehingga kebenaran Yahusua, kekudusannya, dan ketaatannya pada hukum Yahwa dapat disandangkan pada kita. Benar, dan itu mengingatkan saya pada kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Doni. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Ya, betul. Kesempurnaan Yahusua melingkupi kita bukan hanya untuk pengampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu, tetapi itu juga melingkupi kita saat ini. Dengan iman, kita menjangkau dan menerima karunia ketaatan Kristus. Dengan iman. Itu semua adalah karunia dan semuanya dapat diakses dengan iman. Kita begitu terpaku pada ketidakberdosaan. Sebagian besar orang Kristen mengatakan bahwa ketidakberdosaan ini mustahil, dan karena itu tidak akan mungkin diperoleh. Dan karena itu mereka pun memutuskan bahwa hukum ilahi itu tidak perlu lagi, karena semuanya telah diselesaikan di atas salib. Denominasi yang tersisa dalam dunia Kristen pun, selain dari yang mayoritas tadi, memahaminya dengan sangat berbeda. Mereka berfokus pada upaya mereka sendiri untuk hidup dalam ketaatan yang sempurna pada hukum Yahwa. Dan setan pun kembali duduk dan tertawa. Setan tahu bahwa mereka seharusnya tidak seperti itu. Setan tidak keberatan ke dalam kelompok manapun orang-orang masuk, selama mereka menjauh dari kebenaran. Kebenaran bahwa ketaatan Yahusua diberikan kepada kita, dan kita menerima karunia itu dengan iman. Ya, itu sangat besar. Melalui iman, orang-orang percaya tidak hanya berdiri sebagai manusia yang diampuni, tetapi juga berdiri sebagai manusia yang benar dan taat di hadapan Yahwa. Ketaatan ini tidak berasal dari kebenaran diri sendiri karena melakukan penyangkalan diri. Kebenaran diri sendiri karena melakukan penyangkalan diri. Saya suka itu. Saya pernah jatuh ke dalam kebiasaan itu sebelumnya, Doni. Semakin saya menyangkal diri, semakin saya merasa benar sendiri. Itu adalah sebuah jebakan. Ya, benar. Dan itu membuat kita harus memandang seperti Kristus. Karena ketika rasa kepastian kita bahwa kita diterima oleh Yahwa didasarkan pada penyangkalan diri kita, maka akan menjadi sangat mudah untuk mengalihkan pandangan dan kemudian menghakimi saudara atau saudari kita di dalam Kristus. Ya, bersalah seperti yang kita tuduhkan. Misalnya, jika saya benar-benar ingin melakukan sesuatu, Atau makan sesuatu. atau minum sesuatu, atau menonton sesuatu, atau apapun itu, dan saya tahu bahwa itu tidak konsisten dengan kekudusan, maka jika saya melihat seorang saudara atau saudari di dalam Kristus menikmati hal yang sama sekali tidak saya lakukan, Tapi yang diam-diam ingin Anda lakukan juga, maka akan menjadi sangat mudah untuk menempatkan diri saya sebagai hakim dan juri dari kehidupan rohani mereka dan mendapati mereka bersalah karena menginginkannya. Anda paham yang saya maksud, Doni? ya sangat paham. Saya pun pernah bersalah karena hal seperti itu, Mario. Tetapi apakah tindakan seperti itu benar-benar sejalan dengan hukum Yahwa yang mengatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tentu itu tidak sejalan, Doni. Karena tindakan seperti tadi adalah pembenaran diri sendiri. Itu adalah paham Farisi. Ya, hanya ketaatan sempurna yang dapat diterima oleh Yahwa, dan tingkat kepatuhan itu hanya tersedia melalui iman pada jasa Yahusua. Inilah arti sesungguhnya dari menjadi tanpa dosa melalui iman. Dan disinilah kabar baik dari Injil itu masuk. Kita telah mengetahui manfaat darah Kristus yang disandangkan pada kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Tetapi sekarang, kepada kita dikabarkan juga bahwa ketaatannya pun disandangkan pada kita. Itu luar biasa. Sudah terlalu lama setan telah menipu orang-orang Kristen yang bermaksud baik untuk berjuang keras memelihara hukum Yahwa. Ya, saya tahu, karena saya juga pernah berada dalam posisi itu, Doni. Saya juga pernah, Mario. Saya telah mencucurkan darah, keringat, dan air mata untuk mencoba melakukan ini dan tidak melakukan itu. Dan pada akhirnya, itu semua sia-sia. Karena ketaatan semacam itu tidak dapat diterima oleh Yahwa. Itu bukan saja tidak sempurna, tetapi itu juga adalah bentuk ketaatan karena perbuatan, bukan karena iman. Semua orang yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru dalam kehidupan ini akan berjalan mengikuti jejak Yahusua. Ini berarti bahwa mereka juga akan taat kepada hukum ilahi. Tetapi ketaatan mereka adalah karena iman. Jadi dengan kata lain, Anda dapat mengatakan bahwa ketaatan kita adalah hasil dari keselamatan kita, bukan penyebabnya. Ketaatan ini adalah buahnya dan bukan sumbernya. Begitulah, Doni. Itu cara yang baik untuk mengatakannya, Mario. Ketaatan itu adalah buahnya dan bukan sumbernya. Saya suka itu. Dan saya sekali lagi ingin menekankan hal ini. Semua itu diterima sebagai sebuah pemberian cuma-cuma melalui iman. Benar. Doni, Anda ingat pasal iman? Kitab Ibrani pasal 11, ya kan? Ya. Pasal ini dibuka dengan penjelasan tentang iman yang menurut saya sangat menarik.
Dengarkan ini. Di sini dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika Anda memiliki keyakinan untuk menerima hadiah, maka realitas hadiah itu menjadi milik Anda. Oke, mari kita bicara tentang dosa sejenak. Jadi, kita tidak menjadi tanpa dosa sebelum dimuliakan ketika Yahusua datang kembali. Apa perbedaan antara mereka yang diselamatkan dan mereka yang terhilang, Doni? Bagaimana Anda mendefinisikannya? Karena kedua kelompok ini masih berbuat dosa. Iya, itu benar. Tetapi di dalam hati orang-orang yang diselamatkan, ada keinginan untuk menaati Yahwa dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Di hati orang-orang yang terhilang, ada pemberontakan. Itulah perbedaannya. Buka kitab Mazmur pasal 119. Oke. Ini adalah Mazmur terpanjang dalam Alkitab. Pasal ini memiliki hampir 200 ayat di dalamnya. Dan pasal ini membahas tentang apa, Mario? Beri saya waktu sebentar dan saya akan menjawab Anda. Oke. Oh, hukum Yahwa? Iya, seluruh ayat dari Mazmur ini adalah tentang keindahan hukum Yahwa dan bagaimana Daud rindu untuk hidup dalam ketaatan pada hukum-hukumnya. Pasal ini dimulai dengan kalimat, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Yahwa." Kedengarannya sama seperti kitab Mazmur pasal 19 ayat 7. Hukum Yahwa itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahwa itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Seluruh Mazmur ini, Mazmur pasal 119, berbicara tentang sebuah kerinduan hati yang ingin masuk ke dalam kepatuhan yang sempurna pada kehendak Yahwa melalui ketaatan pada hukumnya. Ya, dengarkan ini, ayat 19 dan ayat 20. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Baiklah, sekarang geser ke bawah ke ayat 96 dan 97. Apa yang dikatakan ayat-ayat itu, Mario? Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Betapa kucintai hukummu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini bukanlah doa dari seseorang yang berpikir bahwa hukum itu telah atau akan dihapuskan. Ini adalah kekaguman pada keindahan, kekudusan, dan Daud rindu untuk dibawa ke dalam keselarasan yang begitu dekat dengan Yahwa, hingga pada titik di mana mematuhi hukum Yahwa telah menjadi keinginan hatinya sendiri. Mario dan para pendengar, lihat, Daud mengerti bahwa hukum Yahwa adalah sebuah wahyu atau penyingkapan dari karakter Yahwa, dan Daud ingin diselaraskan dengan karakter ilahi. Jadi ketika kita merenungkan hukum Yahwa, ketika ajarannya menyenangkan pikiran kita dan menghangatkan jiwa kita, ketika kita mendambakannya seperti Daud untuk sepenuhnya mematuhi hukum ilahi, maka Bapa memenuhi kerinduan hati kita. Dia membaca hati kita, dan dia menganggap kita benar-benar mematuhi hukumnya, terlepas dari kelemahan dan kegagalan yang tak terhindarkan sebagai dampak dari sifat berdosa kita. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, tepat. Dan itu adalah sebuah karunia. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan dalam diri kita sendiri. Bahkan keinginan untuk hidup dalam kekudusan adalah juga sebuah karunia yang dapat Anda minta, yang dapat Anda klaim dengan iman, dan Anda akan menerimanya. Kabar baik atau Injil keselamatan adalah sebuah berita bahwa secara harfiah, semua yang kita butuhkan, mulai dari pengampunan dan ketaatan, hingga iman untuk mengklaim karunia-karunia itu, hingga keinginan yang sangat dalam di hati kita untuk menjadi satu dengan Yahwa, adalah anugerah kasih karunia. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Semakin banyak orang Kristen saat ini yang menoleh pada orang-orang Yahudi dan tradisi mereka untuk mendapatkan terang yang lebih banyak dan untuk menambah kedalaman dan keindahan praktik-praktik ibadah mereka. Kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi Mesianik ini telah berkembang di seluruh dunia. Yahwa membaca hati dan dia menghargai keinginan yang tulus untuk melakukan apa yang benar dimanapun kebenaran itu ditemukan. Namun, betapapun tulusnya orang-orang Yahudi Mesianik, mereka sebenarnya salah. Tidak ada terang yang dapat ditemukan dalam tradisi-tradisi orang Yahudi. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi pada masa ini. Mereka bukanlah orang-orang pilihan Yahwa. Klaim bahwa mereka masih merupakan orang-orang pilihan adalah salah satu tipuan akhir zaman setan. Kitab suci sendiri mengungkapkan bahwa orang Israel telah menolak Yahwa ribuan tahun yang lalu.
Para sarjana Yahudi sendiri mengakui bahwa paham Yahudi modern berasal langsung dari golongan Farisi. Dengan kata lain, paham Yahudi modern menyajikan ajaran korup yang sama yang ditentang dengan keras oleh Yahusua selama dia melayani di bumi. Jangan berpaling kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi modern ini untuk mendapatkan lebih banyak terang. Mereka tidak punya. Sang Juru Selamat sendiri mencela tradisi yang sama ini, namun banyak orang Kristen modern yang kembali berharap untuk mendapatkan lebih banyak terang dari mereka. Untuk mempelajari kebenaran tentang orang-orang Yahudi, tradisi-tradisi mereka, dan bagaimana kaitannya dengan orang-orang percaya pada saat ini, kunjungi world/chance.com. Klik pada ikon Radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan gulir ke bawah, cari kebohongan Yahudi Mesianik. Jangan berpaling kepada mereka yang tidak memiliki terang. Pelajarilah kebenaran bagi diri Anda sendiri. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Pilar dari La Serena, Chili, mengirimkan pertanyaan bagus ke kotak surat harian kita, Doni. Ya. Dia menulis, "Saya telah mendengarkan program Anda di YouTube tentang tetap tinggal di bumi setelah Yahusua kembali, dan bukan kembali ke surga. Pada awalnya saya pikir Anda un poco loco." Itu artinya sedikit gila. Tapi setelah mempelajarinya sendiri, saya menemukan dengan sangat terkejut bahwa Anda benar. Alkitab benar-benar mengajarkan bahwa setelah Yahusua kembali, kerajaan Yahwa akan didirikan di bumi. Saya hanya punya satu pertanyaan. Saya tahu kebenaran tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi saya berharap Anda dapat menjelaskan ini untuk saya. Jika kita tinggal di bumi dan kita tidak akan pernah pergi ke surga, mengapa Yahusua menyuruh kita untuk mengumpulkan harta di surga? Itu pertanyaan yang bagus, dan saya menghargai kesempatan untuk menjawabnya. Karena Anda benar, Pilar. Kebenaran itu harmonis. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca bagian itu. Saya pikir itu ada di dalam... Kitab Matius pasal 6, khotbah di bukit. Iya, benar. Tolong bacakan untuk kita, Mario. Ayat berapa ya? Kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 21. Oke. Di sini dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak memakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Nah, Mario, tahukah Anda bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru mengutip Yahusua menggunakan ungkapan kerajaan surga sebanyak 29 kali? Serius? Ya, begitulah hasil hitungan saya. Ngomong-ngomong, ungkapan kerajaan surga lebih dari sekedar sebuah lokasi geografis. Ungkapan ini juga berarti pemerintahan Yahwa. Semua tempat yang berada di dalam jangkauan pemerintahan Yahwa. Di sanalah kerajaannya berada. Kerajaannya ada di dalam surga. Itu benar. Tetapi itu juga di dalam hati manusia. Apa yang dimaksud Yahusua dalam perikop dalam kitab Matius pasal 6 ini adalah kerajaan surga dalam pengertian pemerintahan Yahwa. Dia mendesak orang-orang percaya untuk menyelaraskan diri mereka dengan tujuan Yahwa, untuk setia kepadanya, untuk bekerja dengannya demi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam pengertian itu, Anda sedang mengumpulkan harta di surga, menurut pandangan pemerintah surga. Ya, poin lainnya adalah bahwa buku catatan atau kitab pemerintahan Yahwa ada di surga. Anda tahu, kitab Wahyu mengacu pada kitab kehidupan. Ya, tentu. Dan kitab Maliaki berbicara tentang buku peringatan yang ditulis di hadapan Yahwa. Jelas, Yahusua mengacu pada harta rohani, bukan harta fisik. Jadi dalam konteksnya, kita harus menafsirkan ungkapan kerajaan surga dalam pengertian rohani, bukan secara literal atau fisik. Dan pengertian rohani itu ada hubungannya dengan kesetiaan kepada pemerintahan Yahwa. Oke, kita masih punya waktu untuk pertanyaan yang lain. Jennifer dan Dylan dari Toowoomba, Afrika, Australia. Mereka menulis, "Kami baru saja menikah dan bersemangat untuk memulai kehidupan kami bersama sebagai suami dan istri. Kami berdua berasal dari keluarga Brackenham dan
kami sangat ingin menghormati Yahwa dalam pernikahan kami. Apakah Anda punya saran bagaimana kita bisa membangun pernikahan yang kuat? Apakah ada pedoman Alkitab yang dapat Anda bagikan kepada kami? Saya suka pertanyaan seperti ini. Melihat siapa saja yang ingin menghormati Yahwa dalam hidup mereka selalu merupakan hal yang indah. Iya, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Nah, pertama, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Ini adalah hal yang baik untuk diingat. ya itu benar Mario. Hormati batasan-batasan yang ada. Dengan sopan berikan satu sama lain kebebasan untuk berpikir secara berbeda tentang berbagai hal dan jangan pernah memaksa orang lain untuk berpikir seperti Anda. Anda tidak memiliki hak itu. Yahwa memberi kita kebebasan hati nurani dan kita juga harus saling memberikan kebebasan yang sama. Hal lain yang akan saya tekankan adalah ingat, kasih adalah sebuah kata kerja tindakan. Kasih adalah sebuah perasaan. Ya, tetapi itu terwujud dan diekspresikan melalui tindakan. Jadi bertindaklah dan jangan sekedar berkata-kata. Cari cara untuk menunjukkan satu sama lain bahwa Anda saling menghargai dan menghormati. Oke, itu poin yang bagus. Saya ingat dalam khotbah di atas bukit, Yahusua berkata bahwa Bapa menurunkan hujannya kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, benar. Dan tidak ada tempat di mana kasihnya ditampilkan lebih jelas dibandingkan dengan peristiwa di Kalvari. Jadi wujudkan kasih Anda ke dalam tindakan. Selanjutnya, secara aktif, libatkanlah Yahwa di dalam pernikahan Anda. Persekutuan dengannya akan menjadikan kalian berdua menjadi lebih kuat. Dengan dia sebagai pusat pernikahan Anda, hubungan Anda akan menjadi lebih kuat dan Anda akan memiliki kekuatan dan kebijaksanaannya yang dapat Anda gunakan di sepanjang periode-periode kehidupan yang liar dan gila. Nah, satu hal yang menurut saya penting untuk diingat dalam pernikahan adalah menghormati privasi satu sama lain. Saya tahu itu mungkin terdengar aneh ketika Anda baru menikah, tetapi prinsipnya adalah dengan menetapkan batasan yang sehat. Untuk setiap pasangan hal ini akan berbeda, tetapi untuk dapat memiliki pernikahan yang sukses, pernikahan yang bahagia, di mana terdapat demonstrasi kehadiran Yahwa dalam hidup Anda, maka penting untuk menetapkan dan kemudian menghormati batasan-batasan yang sehat. Ya, itu penekanan yang bagus, Mario. Maksud saya, Anda sebenarnya telah kehilangan privasi saat Anda menikah dan tinggal bersama. Benar. Jadi, saling memberi ruang untuk menjadi seorang individu itu penting. Hormati kebutuhan pasangan Anda ketika Anda merasa bahwa dia sedang membutuhkan ruang. Hal lain yang menurut saya sangat penting adalah memahami bahwa Anda berdua sekarang adalah keluarga Anda sendiri. Nah, yang saya maksud dengan perkataan ini adalah bahwa Anda berdua harus sepenuhnya sadar ketika membawa masalah personal ke dalam hubungan Anda berdua. Silakan saling membantu. Datanglah kepada Yahwa. Tetapi tetaplah perhatikan urusan personal Anda. Ya, saya pernah melakukan kesalahan ketika istri saya dan saya baru menikah. Saat itu saya dan dia sedang mendiskusikan sesuatu. Saya bahkan tidak ingat apa yang kami diskusikan, tapi pada saat itu kami diperhadapkan pada sebuah keputusan. Itu bukan sebuah perkelahian, itu hanya, Anda tahu? Anda harus membuat keputusan tentang sesuatu. Benar, itu benar. Jadi karena sudah menikah selama 1 bulan, saya meminta masukan dari ayah saya. Sebagai seorang anak, saya terbiasa meminta nasihatnya. Tetapi pengantin perempuan saya merasa bahwa privasi hubungan kami telah saya langgar ketika saya mendiskusikan dengan ayah saya sesuatu yang menurutnya merupakan masalah personal keluarga baru kami. Nah, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa orang tua tidak dapat memberikan nasihat yang baik. Mereka memperoleh pengalaman hidup selama bertahun-tahun. Saya dan istri saya sama-sama mendapat manfaat dan nasihat saleh yang mereka bagikan kepada kami masing-masing selama bertahun-tahun sebelum kami menikah. Tapi masalahnya, saya harus memastikan istri saya tidak terusik jika saya harus menceritakan topik tertentu kepada ayah saya. Jika itu adalah persoalan personal keluarga baru kami, maka saya seharusnya tidak berasumsi bahwa karena saya merasa nyaman berbagi dengan ayah saya, maka istri saya juga akan demikian. Ya, benar. Dan ada alasan mengapa kitab Kejadian pasal 2 mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Gangguan dari mertua benar-benar dapat mengacaukan pernikahan yang baru. Benar. Ya, saya menyadari bahwa beberapa dari masalah seperti ini disebabkan oleh budaya. Tetapi ketika Anda mengambil tanggung jawab untuk menggabungkan hidup Anda dengan hidup orang lain, Anda perlu menghormati pasangan Anda, menghargai pasangan Anda, dan jika perlu, membela pasangan Anda. Ya, itu poin besar lain, Doni. Terlalu banyak orang tua yang akan memilih untuk mengkritik atau menyerang menantu laki-lakinya atau menantu perempuannya secara tidak adil. Dan itu tidak benar. Kitab Roma pasal 12 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Kitab Filipi pasal 2 ayat 3 mengatakan hal serupa. Di situ dikatakan, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, jika kita diharuskan memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu, bukankah seharusnya kita memperlakukan pasangan kita setidaknya dengan tingkat kesopanan dan kasih sayang yang sama? Tentu saja, dan saya suka Anda menyinggung soal sopan santun di sini, Doni. Begitu banyak keluarga berpikiran bahwa mereka dapat berbicara sesuka mereka kepada keluarga mereka. Mereka dapat bersikap kasar atau apapun. Dan mereka menyimpan tata krama mereka untuk teman dan kenalan di luar. Bagi saya hal seperti ini adalah menyedihkan. Mengapa Anda tidak memperlakukan keluarga Anda dengan tingkat pertimbangan yang sama, dengan jumlah kesabaran yang sama, dengan kesopanan dan kebaikan yang sama dengan yang Anda tunjukkan kepada orang di luar keluarga Anda? Bahkan seharusnya, kita harus memperlakukan keluarga kita lebih baik daripada orang luar dan orang-orang asing. Ya, itu benar. Dan saya akan menambahkan satu nasihat lagi terkait hal ini. Jika Anda tidak ingin pasangan Anda berbohong kepada Anda, latihlah pengendalian diri ketika Anda sedang kesal. Itu bagus. Saya perhatikan bahwa biasanya ketika salah satu pasangan berbohong kepada yang lain, itu adalah sebuah respons yang dikondisikan. Sebagai contoh, katakanlah seorang istri berbohong kepada suaminya. Itu sering. Ya, mungkin tidak selalu, tetapi sering. Alasannya karena dia takut akan kemarahan suaminya. Dia tidak ingin suaminya marah. Jadi, dia akan berbohong hanya untuk membuatnya bahagia. Itu adalah respons yang dikondisikan, dan saya akan mengatakan itu lebih merupakan kesalahan orang yang marah tersebut, ketimbang dengan orang yang mencoba melindungi dirinya sendiri agar tidak menjadi pihak yang menerima ledakan kemarahan seperti itu. Dan bukan hanya para suami yang biasa marah. Ada banyak istri yang bisa menghujani api dan belerang pada siapa saja yang membuat mereka marah, baik itu suami ataupun anak-anak mereka. Jadi, ya, pengendalian diri. Latih pengendalian diri, perlakukan satu sama lain dengan kebaikan, kesopanan, dan rasa hormat. Ini adalah pondasi dasar untuk memiliki pernikahan yang sukses, yang menghormati Yahwa dan merupakan contoh hidup dari kehadirannya di dalam dunia dan di dalam rumah. Baik sekali. Oke, para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, permohonan doa, Anda dapat menghubungi kami dengan mengunjungi situs web kami, worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Hari itu dimulai seperti hari Kamis pada umumnya bagi keluarga Vargas. Jacob yang berusia 2 tahun terikat rapat dengan seatbelt di kursi mobilnya, sementara ayahnya berlari kembali untuk mengunci pintu depan rumah mereka. Tapi hari Kamis ini tidak sama seperti hari-hari Kamis yang lainnya. Waktu singkat yang dibutuhkan ayah Jacob untuk mengunci pintu depan adalah waktu yang dimanfaatkan oleh seorang pembajak mobil untuk melompat ke dalam mobil dan pergi. Jacob kecil masih terikat di kursi mobilnya, di kursi belakang mobil itu. Polisi segera diberitahu dan pengumuman dikeluarkan ke seluruh negara bagian California untuk mencari Honda Accord berwarna gelap tersebut. Ini bukan pertama kalinya sebuah kendaraan dicuri dengan seorang anak kecil berada di dalamnya. Pihak berwenang berharap bahwa begitu pencuri menyadari ada bayi di dalam kendaraan, dia akan meninggalkan mobil di tempat umum di mana anak itu dapat dengan mudah ditemukan. Tapi, bukan itu yang terjadi. Beberapa jam setelah mobil yang berisi Jacob kecil itu dicuri, seorang petani bernama John Giffen sedang menuju kembali ke kantornya ketika tiba-tiba dia memutuskan untuk memutar ke salah satu peternakannya. Dia tidak berencana pergi ke sana. Faktanya, sudah 6 hingga 8 bulan sejak terakhir kali dia mengunjungi propertinya itu. Tapi sore itu, dia memutuskan untuk pergi memeriksa ladangnya. Bisnis lain bisa menunggu, begitu pikirnya. Sesampainya di properti terpencil tersebut, John melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada sebuah mobil yang tidak dikenalnya diparkir di bawah salah satu bangunan yang berada di luar. Mobil mati dan kaca jendelanya tertutup. Itu adalah Honda Accord berwarna gelap, jenis mobil yang sama yang diberikan dalam pengumuman penculikan. John segera memberitahu pihak berwenang yang kemudian berhasil menyelamatkan Jacob kecil dan mengembalikannya kepada keluarganya. Tetapi tanpa sebuah dorongan yang tiba-tiba John rasakan dan perasaan itu tidak dapat dijelaskan, yang mendorongnya untuk mengunjungi propertinya pada saat itu,
ceritanya kemungkinan akan berakhir dengan tragedi di mana mobil ditemukan setelah sekian lama dan seorang anak telah meninggal di dalamnya. Kepala polisi Eric Seals mengatakan kepada media, ada alasan mengapa dia memilih untuk mengemudi ke arah itu dan pergi ke jalan itu pada hari itu. Jelas, ini adalah sebuah pertolongan dari atas. Para pendengar, kebenarannya adalah tidak peduli tindakan pencegahan apa yang kita sudah lakukan, tidak peduli sudah seberapa berhati-hatinya kita, hal-hal buruk dapat dan memang terjadi. Pada saat-saat seperti itu, Yahwa adalah penolong yang selalu hadir di saat bahaya. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai ayat 8 mengatakan, Yahwa adalah penjagamu, Yahwa adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahwa akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yahwa akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, Doni, saya harus mengatakan bahwa semakin saya mempelajari misteri kekudusan, semakin saya mempelajari ilmu keselamatan, dan saya menjadi semakin kagum pada kebaikan, belas kasihan, dan kasih setia Bapa. Ya. Dan sebagai orang tua, kita menjadi sangat terbantu untuk melihat hal-hal dari paradigma sebagai orang tua. Saya seorang ayah yang mengasihi dan mencintai anak-anak saya. Yahwa adalah Bapa yang mengasihi saya. Dan karena Dia mengasihi saya, Dia tidak akan mengharapkan hal yang mustahil dari saya. Sama seperti saya juga tidak akan mengharapkan hal yang mustahil dari anak-anak saya. Ya, itu sebuah cara pandang yang bagus, Mario. Sudah jelas, adalah mustahil untuk tetap berpegang teguh pada dosa dan tetap berharap diselamatkan. Tetapi juga adalah mustahil bagi sifat berdosa kita untuk dapat memelihara hukum ilahi. Namun, ketaatan adalah persyaratan yang wajib. Tentu saja, bagaimana bisa kita berharap harus diselamatkan dalam ketidaktaatan yang disengaja ketika dosa yang sama itu yang telah membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Kita tidak bisa taat, tapi kita harus taat. Jadi, Yahwa melakukan apa yang akan dilakukan oleh sosok orang tua yang penuh kasih. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita butuh ketaatan. Dia akan memberikannya. Pengampunan dan ketaatan adalah karunia yang diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Itu saja yang harus Anda lakukan. Ulurkan tangan iman dan terimalah hadiah tersebut. Itulah inti dari pesan Injil. Apa yang Anda butuhkan, apa yang tidak Anda miliki, disediakan oleh Yahwa. Jadi, kita tidak perlu menyangkal kekekalan hukum ilahi. Kita tidak perlu mengatakan itu telah dipakukan di atas salib hanya karena diam-diam kita tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Padahal Yahwa sendiri mengetahui fakta itu. Dan itulah mengapa Dia telah menjadikan ketaatan itu sendiri sebagai suatu karunia yang dapat diakses melalui iman.
Nah, tolong buka kitab Wahyu pasal 14 dan bacalah ayat 12, Mario. Ini adalah gambaran dari generasi terakhir. Sesuai konteks, Yahwa mengirimkan 3 malaikat ke bumi dengan pesan peringatan terakhir. Jadi sekali lagi, konteksnya adalah pada hari-hari di akhir zaman ini dan tipe orang-orang yang akan diselamatkan Yahwa. Ayat 12, Mario. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Yahwa dan iman kepada Yahusua. Beberapa dekade setelah dimulainya apa yang disebut dispensasi kasih karunia, Yahusua memberikan gambaran tentang generasi terakhir kepada Yohanes. Dan dia menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang menuruti perintah-perintah Yahwa dan iman Yahusua. Tapi itu dilakukan bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Itu tidak akan pernah dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ini adalah sebuah karunia. Tolong buka kitab Wahyu pasal 3, Mario. Oke. Gereja Laodikia melambangkan gereja generasi terakhir yang kurang dalam hal-hal rohani. Mereka sombong dan menganggap diri mereka kaya dan merasa tidak membutuhkan apa-apa. Ketika pada kenyataannya, Yahusua mengatakan bahwa mereka celaka dan sengsara, dan miskin dan buta dan telanjang. Baik, sekarang bacalah ayat 18, Mario. Apa nasihatnya bagi mereka agar mereka bisa pulih dari kondisi yang menyedihkan seperti itu? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Emas yang dimurnikan di dalam api adalah iman Yahusua sendiri yang disempurnakan melalui hal-hal yang dideritanya. Minyak pelumas mata adalah ketajaman atau kepekaan rohani yang sangat kita butuhkan untuk melewati hari-hari terakhir ini. Dan pakaian putih, itulah kebenaran Kristus sendiri. Dan itu semua dikaruniakan kepada kita. Saya teringat pada ayat dalam kitab Yesaya pasal 64, ayat 6 yang mengatakan, "Kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Ya, Ya, tidak mungkin sesuatu yang kotor dapat membersihkan dirinya sendiri. Dan kita sekotor itu. Dibutuhkan kekuatan yang berada di luar dan terpisah dari diri kita sendiri. dan cara kita mengaksesnya adalah dengan membuat pilihan untuk menerimanya. Yahwa tidak akan pernah memaksakan hati nurani kita. Tetapi dia telah melakukan segalanya secara harfiah dalam kuasanya yang tak terbatas untuk membuat keselamatan tersedia bagi setiap jiwa yang ada di bumi. Anda butuh pengampunan. Itu sudah tersedia. Terima saja bahwa Anda telah diampuni oleh iman dan darah Yahusua akan melindungi Anda. Anda butuh ketaatan. Sekali lagi, itu juga telah tersedia bagi Anda melalui iman, agar Anda diperhitungkan sebagai orang yang patuh. Cukup letakkan iman Anda pada jasa penebusan Yahusua. Nah, kita perlu memperjelas di sini. Ini tidak berarti bahwa kita akan terus berada dalam ketidaktaatan pada sesuatu yang sudah kita ketahui salah. Ya kan, Doni? Tidak. Ingat kitab Mazmur pasal 119 tadi, Mario? Iya. Daud senang mematuhi Yahwa. Kita juga bisa. Pertobatan itu sendiri adalah sebuah karunia. Jika ada sesuatu yang Anda pegang teguh yang Anda tahu bukan kehendak Yahwa bagi Anda, dan Anda tidak ingin melepaskannya, Anda selalu dapat berdoa dan meminta karunia pertobatan. Mario dan para pendengar, dengarkan dengan baik. Secara harfiah, semua hal yang Anda butuhkan untuk keselamatan telah tersedia sebagai sebuah hadiah gratis. Yang harus Anda lakukan adalah mengulurkan tangan iman Anda untuk menggenggam janji itu. Pengampunan, ketaatan, pertobatan, bahkan peningkatan iman. Itu semua sudah tersedia dan menunggu untuk diterima oleh Anda dengan iman. Amin. Dengarkan saudara-saudara, ketaatan pada hukum Yahwa adalah persyaratan wajib. Tetapi ketaatan itu sendiri yang mustahil dilakukan karena sifat manusia kita yang telah jatuh, telah disediakan dalam karunia anak Yahwa. Ketaatan Yahusua yang melalui iman disandangkan kepada Anda akan memberi Anda jalan masuk ke dalam Yerusalem baru dan akses ke pohon-pohon kehidupan. Baik para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com.
klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.